Tonton sampai habis, jangan di skip. Tetap di podcast obrolan barber viral. Halo, jumpa lagi dengan saya Ferry Bounce dalam podcast obrolan barber viral. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup fenomenal. Dia adalah digelar sebagai Master Fade Indonesia. Dia bernama Angga Alfred. Bagaimana selengkapnya? Saksikan setelah ini. Ya pemirsa, sekarang saya sudah hadirkan tamu kita yaitu Angga Alfred. Oke, pertanyaannya, mengapa Anda tertarik dengan dunia fade? Ya, aku tertarik dengan fade karena aku pertama kali belajar gunting rambut yang pastinya fade. Dari aku belajar gunting rambut otodidak, nggak ada diajarin siapapun. Dan aku itu belajar fade dari YouTube. Dari tahun Yang ada di YouTube itu cuman fade. Oke. Dari tahun berapa tuh? Itu dari tahun 2015 akhir. Desember. Rokok dulu, pemirsa, biar lebih rileks, lebih santai dan lebih enjoy. Oke, sekarang kan lagi tren yang semua barber hampir rata membuat YouTube channel. Apakah Angga Alfred ini sendiri tidak kepengen buat YouTube channel ataupun sudah ada YouTube channelnya? Gimana nih? Pengen buat YouTube atau udah ada? Pribadi pengen buat YouTube, pengen kasih edukasi yang benar, dan pengen kasih sistem fade yang benar-benar pasti jadi. Oke, sistem yang benar. Oke, sistem yang benar. Apakah selama ini orang-orang membuat YouTube channel yang mengategorikan fade itu salah? Itu benar, tapi kita punya karakter sendiri lah. Karakter fade aku sendiri dengan karakter fade orang lain itu jadi contohnya gini. Ada orang bilang fade aku itu berbeda dengan fade orang lain. Aku nggak ngerti gimana cara pandang. Itu bukan customer ya, customer nggak tahu apa-apa tentang rambut. Oke. Jadi barber sendiri yang bilang. Contohnya gini, Judika nyanyi tanpa visual Judika pun kita tahu itu suara Judika. Oke. Aku pengennya fade aku itu benar-benar berkarakter, dan itu akan aku bagikan ke teman-teman barber lain. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mempunyai YouTube channel ataukah belum? Belum pernah, belum punya. Jadi tapi kepengen buat. Insya Allah dalam minggu-minggu ini. Oke. Jadi pemirsa, buat teman-teman barber se-Indonesia ataupun seluruh dunia yang melihat podcast kali ini, jadi Angga Alfred akan membuat YouTube channel sebentar lagi, dan dalam minggu-minggu ini akan diterbitkannya. Jadi Anda wajib subscribe. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya pernah melihat di WhatsApp ataupun obrolan orang-orang mengenai fade-nya Angga ini. Katanya ada yang ini editan. Ini pertanyaannya, fade-nya Angga ini real atau editan? Real atau editan? Yang pastinya udah pasti real. Karena aku memposting sesuatu di Instagram itu sedikit pun aku nggak akan ada kesalahan. Karena aku benar-benar yang cari yang pulang kepalanya yang bagus, rambutnya yang bagus, sehingga fade aku tuh terlihat benar-benar smooth. Oke. Kalau mau membuktikannya, bisa undang aku ke kota-kota kalian. Wah, jadi promosi begitu. Nah, jadi kesimpulan yang saya petik dari apa yang Angga bicarakan tadi, yaitu Anda kalau tidak percaya dengan fade-nya Angga ini, dan Anda mengatakan Angga itu fade-nya editan,
Anda bisa undang beliau, Anda bisa mendatangkan beliau ke kota Anda, dan Anda melihat sendiri workshop yang langsung dari Anda, apakah itu real atau editan. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita tahu sekarang di Indonesia banyak sekali para master barber. Nah, menurut Anda sendiri bagaimana? Master barber itu terdiri dari dua kategori. Yang pertama itu mengakui dirinya merasa master. Yang kedua itu diakui oleh orang banyak dia ini master. Jadi ada dua kategori, diakui dan mengakui. Nah, kalau kita menjabarkan mengakui itu seperti apa dia mengakui? Dia mengakui itu seperti apa misalnya? Ya, dia menganggap dirinya itu ya lebih layak dikatakan master daripada orang lain. Tapi sebenarnya biasa saja. Biasa saja. Sebenarnya biasa saja. Okay. Yeah. Terus yang diakui? Yang diakui ya contohnya aku. Asik sekali pemirsa. Jadi kalau yang diakui itu jadi orang yang diakui master. Jadi ada kadang kayak orang memanggil halo master gitu kan. Oke. Jadi tanggapannya dua itu ya, ada yang mengakui dan diakui. Dan tanggapannya gimana tanggapan mengenai fenomena barber master di Indonesia? Yang menurut aku yang benar-benar master itu dia memberikan edukasi yang benar. Dia nggak ngejudge orang, dan dia tekniknya bisa dimengerti orang banyak. Nah, itu yang menurut aku itu sebagai master. Iya, jadi master itu yang bisa mengedukasi orang lain dan bisa menginspirasi orang lain. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita tahu sekarang di Indonesia banyak sekali para master barber. Nah, menurut Anda sendiri bagaimana? Master barber itu terdiri dari dua kategori. Yang pertama itu mengakui dirinya merasa master. Yang kedua itu diakui oleh orang banyak dia ini master. Jadi ada dua kategori, diakui dan mengakui. Nah, kalau kita menjabarkan mengakui itu seperti apa dia mengakui? Dia mengakui itu seperti apa misalnya? Ya, dia menganggap dirinya itu ya lebih layak dikatakan master daripada orang lain. Tapi sebenarnya biasa saja. Biasa saja. Sebenarnya biasa saja. Okay. Yeah. Terus yang diakui? Yang diakui ya contohnya aku. Asik sekali pemirsa. Jadi kalau yang diakui itu jadi orang yang diakui master. Jadi ada kadang kayak orang memanggil halo master gitu kan. Oke. Jadi tanggapannya dua itu ya, ada yang mengakui dan diakui. Dan tanggapannya gimana tanggapan mengenai fenomena barber master di Indonesia? Yang menurut aku yang benar-benar master itu dia memberikan edukasi yang benar. Dia nggak ngejudge orang, dan dia tekniknya bisa dimengerti orang banyak. Nah, itu yang menurut aku itu sebagai master. Iya, jadi master itu yang bisa mengedukasi orang lain dan bisa menginspirasi orang lain kan, seperti itu. Oke, next pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda tentang barber yang ada di Indonesia? Barber Indonesia begitu cepatnya menjamur ke pelosok negeri ini. Jamuran dong. Oke. Dan yang aku harapin dari barber Indonesia bijaksana dalam posting Instagram ataupun media sosial yang lainnya. Karena barber Indonesia ini sebagai panutan dua negeri, antara Malaysia dan Singapura. Makanya aku paling gak suka melihat orang Indonesia yang begitu sembarangan untuk memposting suatu hasil karya mereka yang nggak begitu enak dipandang. Maksudnya gimana nih? Apa namanya, mau posting sesuatu yang nggak enak dipandang? Jadi gini, Indonesia ini
begitu diperhatikan di antara dua negara ini. Aku pernah tinggal di Malaysia, aku juga pernah di Singapura. Jadi dua negara ini selalu melirik barber Indonesia. Selalu. Mereka menjadikan Indonesia ini sebagai bahan perbandingan untuk negara mereka. Alright. Dan aku ingin barber Indonesia ini memberikan hasil yang luar biasa di postingan atau di YouTube atau di media sosial lainnya. Tapi terus kalau ada orang yang hasilnya biasa-biasa saja, itu gimana? Ya, maksudnya Ya, kau tadi bilang kalau bisa posting itu yang bagus-bagus. Jadi negara banyak contohnya. Di Instagram itu kan atau di YouTube itu kan banyak contohnya. Hasil yang enak dilihat untuk, terutama aku sebagai pecinta Instagram, aku tahu yang hasil yang bagus untuk dilihat tuh seperti apa dan nggak harus dilihat tuh seperti apa, yang nggak enak untuk dipandang tuh seperti apa. Kalau yang nggak enak dipandang itu seperti apa? Ya dari hasil pemotretannya, dari hasil backgroundnya, dari hasil lightingnya. Kalau mereka tidak punya itu bagaimana? Mereka hanya mau bermodalkan, maaf nih, kalau kayak ada yang tidak memiliki kamera, tidak memiliki lighting, mereka hanya menggunakan kamera handphone aja, bagaimana? Ya usaha dong. Usaha dong. Ya. Kan mereka memposting tujuannya untuk dilihat orang lain. Ya, benar nggak sih? betul. Jadi apa salahnya berbuat lebih banyak, lebih daripada orang lain? Oke. Apa salahnya? Ya, investasi lah. Jadi intinya investasi untuk karya Anda sendiri. Jadi kalau Anda ingin sesuatu yang Anda ingin dihargai orang, Anda ingin orang melihat hasil karya Anda itu sangat bagus, ya investasi lah, beli kamera, beli lighting, ya seperti itu lah contohnya. Oke. Dan kadang ada kita lihat orang-orang yang mengejudge barber ini, mengejudge barber itu. Bagaimana sih? Apa sih orang seperti itu? Bagaimana menurut Anda sendiri? Tanggapan Anda? Ya, orang yang mengejudge barber orang lain itu seperti ini ya. Contohnya, ada orang yang mengharamkan, ini apa sih namanya ini? Outline. Ada yang mengharamkan outline ini dipotong. Dan ada yang ya biarin natural. Kalau untuk pribadi aku sendiri, aku nggak peduli dengan hasil pertumbuhan rambut, fuck lah itu. Aku maunya hari ini dia terlihat sempurna. Oh, sempurna. Alright. Aku nggak peduli pertumbuhan rambut ini bagus di kemudian hari atau jelek lah, Yang penting pada saat itu dia di tangan aku memang harus sempurna. Yeah. Jadi kayak tadi yang dibahas orang mengharamkan membuang itu, memang ada haram halal tadi Bang Bro. Jadi intinya kalau di tangan Anda itu harus sesempurna mungkin. Dia ingin menampilkan sesuatu yang karya seni yang indah, mungkin ya seperti itu ya. Yeah. Karena gini, aku belajar barber ini sebagai kiblat aku itu US. Jadi kiblat barber ini ada berapa sih sebenarnya? Ya US kan yang kita tahu semuanya. US ini kalau untuk fade emang terbaik di dunia. Oke, US fade terbaik di dunia, oke? Ya. Jadi jangan sok-sokan untuk mengharamkan hal-hal itulah. Oke. Jadi yang mengharamkan ini dari mana nih? Ya aku lihat semua barber yang begitu soknya dia bilang mengharamkan itu, aku rasa lu siapa kan? Jadi barber itu ada kiblatnya sendiri belum bisa. Jadi kalau saya kiblatnya ke Mekah, karena saya Muslim.
Jadi barber ini ada Belanda dan Amerika, US gitu ya. UK juga. UK. Jadi kalau Angga sendiri ini lebih ke US ya, karena dia menganggap bahwa US adalah vape terbaik. Nah, kalau kalau ada kompetisi barber gitu di tingkat nasional kayak atau di tingkat Asia kayak, apakah Anda sendiri tidak mau kepengen ikut lomba seperti itu? Kepengen tuh pasti. Aku tuh kepengen banget ikut kompetisi seperti itu yang ke arah nasional atau internasional. Tapi dengan syarat pertama fair, pertama harus adil dalam penentuannya. Aku udah yakin pasti aku menang. Oh ya, tuh dengar tuh. Jadi kalau ada IO ataupun yang pengen buat event barber battle, nah mau Asia ataupun nasional ataupun internasional, Angga siap ikut dan Anda buat. Angga siap ikut dan dia dengan optimisnya mengatakan dia pasti menang. Kenapa Anda begitu optimis Anda pasti menang? Ya, udah pasti lah, udah pasti. Dan aku udah beberapa tahun di dunia barber dan aku udah mempelajari barber dari 3 negara ini. Dan menurut aku, ya aku lebih layak lah dari mereka. Berarti Anda menganggap diri dia adalah yang paling terbaik, barber yang paling terbaik. Apakah barber-barber seperti di Pulau Jawa ataupun di Sumatera itu tidak baik? Apakah Anda yakin kalau melawan mereka itu Anda pasti menang? Nah, Ya pastilah 1000% lah. wah, 1000% pemirsa, mantap. Jadi saya berharap sekali kalau ada yang menonton podcast ini segera buat event barber battle. Kalau perlu tiket master. Yeah. Oh, tiket master. Kalau perlu master-master yang ada di Indonesia ataupun Asia diturunkan, dibuat sebuah battle para master dan Angga siap ikut dan Angga yakin 1000% dia pasti bakal menang. Tapi kalau misalnya di acara nasional ya, kayaknya aku nggak mesti ikut lah. Alasannya? Ya. Why? Yang pertama aku udah pasti menang. Asik. Yang kedua, aku ingin memberikan pemain-pemain baru lah untuk lebih. Jadi levelnya bukan nasional, pemirsa. Jadi Angga ini levelnya udah tingkat internasional. Tapi dengan syarat jurinya harus fair lah, harus lihat benar-benar hasil akhir. Ini jurinya mau misalnya dari Indonesia ataupun dari Ya dari luar negeri lah. dari luar negeri. Udah pasti. Contohnya. Contohnya ya. Itu siapa ya? Contohnya Western Barber. Oh, Extra Barber. Terus ini dari US ya. Dari US. Itu Puerto Rico ya. Terus yang benar-benar kalau fair dari segi fair. Kalau dari segi kreatif haircut ataupun apalah itu namanya, itu aku Abbas Fade Iran. Haji Abbas kan? Iya. Jadi kalau menurut yang saya tangkap ini Angga ini termasuk fans beratnya Western Barber dan Abbas ya? Iya. Oh, makanya dia selalu memberikan postingan-postingan yang bagus-bagus layaknya seperti 2 orang master barber itu ya. Oke. Jadi Katanya dalam negeri siapa yang fans kamu? Jadi kalau untuk kedepannya apa yang pengen dibuat oleh seorang Angga untuk kedepannya ini? Pertama, aku dulu punya cita-cita ingin menjadi nomor 1 di Borneo. Di Borneo. Bukan di Indonesia. Bukan belum. Oh, Waktu 2015 aku ingin menjadi nomor 1 di Borneo. Oke. Untuk segi fade ya. Untuk fade ya. Oke. Dan setelah itu aku ingin menjadi nomor 1 di Indonesia. Stop. Jadi sekarang udah diakui nih di Borneo nih. Ya udah pastilah. Oke, udah pastilah. Jadi beliau sudah optimis dan sudah pasti bahwa beliau udah diakui fame-nya di Borneo. Dan terus Indonesia? Di Indonesia
hampir lah, tapi ada beberapa. Buktinya gini aja. Buktinya gini. Aku beberapa kali diundang di kota-kota lain untuk memberi edukasi tentang faith. Lalu? Dan menurut aku itu sebagai pengakuan lah bahwa aku itu layak untuk sebagai edukator. Oh, jadi beliau dengan yakinnya berkata beliau layak untuk menjadi seorang edukator faith di Indonesia. Tapi terus kalau yang menjadi saingan Angga Alfred ini di faith ini untuk Indonesia siapa lagi kira-kira? Kalau untuk saat ini kayaknya belum ada lah ya. Mantap. Saat ini belum ada orang yang bisa menandingi faith-nya Angga. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa kalau misalnya ada IO yang ingin membuat suatu event yang kategori faith, saya siap. Sesiap apakah itu? Siap 1000% lah. Oh, jadi 1000%. Apakah Anda yakin Anda pasti menang? Yakin banget. Oh, yakinnya berapa persen nih? Yakinnya 999%. Wah, 999%. Dengarkan itu pemirsa, statement dari Angga Alfred bahwa dia yakin 999% bakal menang kalau diadakan lomba faith se-Indonesia ya. Jangan Indonesia. Oh, jangan Indonesia, se-Asia. Se-Asia, luar biasa sekali. Oke, melihat sekarang teman-teman dari Barber udah banyak sekali yang membuat konten YouTube. Apalagi salah satu itu yang terkenal saat ini yang lagi viral itu adalah Irwandi Zainuddin. Bagaimana tanggapan Angga Alfred yang notabene sebagai Master Faith melihat Irwandi Zainuddin membuat konten tentang faith juga? Ya, aku pertamanya sih bangga. Bangga ya? Bangga. Pertama aku udah kenal dia banget. Dan dari basic yang sama, dari bisa dibilang ibu kandung yang sama. Mantap. Berarti kalau misalnya kita adu antara Angga Alfred dan Irwandi Zainuddin, kira-kira siapa menang nih? Menurut aku dia saingan terberat. Oh, luar biasa. Pemirsa, mau macam tuh lawan lain. Pemirsa. Jadi kalau Angga Alfred bertemu dengan Irwandi Zainuddin itu akan menjadi lawan terberat dia. Berarti skillnya udah sama-sama hebat dan wajar sekali kalau Irwandi Zainuddin itu memang tiba-tiba membooming ketika dia membuat konten YouTube. Dan apakah itu akan terjadi juga dengan Angga Alfred? Kita akan tunggu nanti ketika Angga membuat konten YouTube mengenai faith juga. Kira-kira mau buat faith-nya apa nih? Kalau bisa mau buat kontennya apa yang mau dibuat? Entah high faith semua atau gimana? Mungkin nggak high faith lah. Pertamanya kita buat tutorial. Ini kan aku baru juga belajar tentang YouTube. Cara editing YouTube juga baru belajar juga. Jadi belajar buat YouTube, editing juga buat seorang nih? Enggak. Oh, okay. Ada editingnya sendiri. Oke, Jadi sama-sama belajar lah. Sama belajar tentang YouTube seperti apa, cara mainnya seperti apa. Tapi aku yakin bisa bersaing dengan Irwandi. Oh, berarti dengan keyakinan penuh Angga yakin bakal bisa bersaing dengan Irwandi Zainuddin di kanal YouTube dia sama-sama dengan konten sama-sama faith, karena sekarang udah banyak sekali kan kita lihat ya. Kalau kita lihat hampir rata, apalagi saya sering menerima DM dari orang yang nge-tag itu banyak sekali yang kontennya mengenai faith. Oke, jadi sebelum kita tutup, mungkin ada pesan dari seorang Angga, pesan untuk
seluruh barber yang ada di Nusantara ataupun bahkan se-Asia. Pesannya apa nih? Pesannya ya berbijaksana dalam bermain media sosial. Jangan mengecat seorang, jangan merasa diri ini paling benar, jangan mengharamkan sesuatu yang Anda belum tahu tradisi mereka seperti apa. Iya. Terus beredukasilah. Kita sekarang barber, jangan cuma berkuar-kuar aja, tapi buktikan, tunjukkan skill kita, kemampuan kita seperti apa. Kalau bisa, biar kita seperti menjadi inspirasi orang lain. Udah. Terus Belum. soal ketenaran, soal keterkenalan atau apapun itu, popularitas itu nggak perlu dikejar, nggak harus dikejar. Semakin ia dikejar, semakin ia akan menjauh. Jadi biarkan natural aja lah, mengalir. Jadi mengalir seperti air. Jadi intinya yang saya rangkum, berbijaksanalah dalam bermedia sosial. Jadi lakukan yang terbaik. Ketika Anda mengupload video ataupun mengupload postingan, ya berbijaklah dalam berbahasa. Seperti itu yang mungkin. Ya, oke. Itulah dia percakapan kita, pembicaraan kita di session pertama bersama Angga Alfred. Dan jangan lupa tetap stay di channel podcast obrolan barber viral bersama saya Ferdy Mouse. Dan jangan lupa subscribe channel Ferdy Mouse, subscribe, like, share, and then comment. Oke, thank you kepada Anda. Siap. Thank you bro. Jumpa lagi.